adalah Tuhan kami, Kau juga adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun kami ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, dulu kami tersesat, dulu kami terhilang, tetapi Engkau memberikan anugerah sehingga kami boleh berjalan di jalan Tuhan, kami bisa menemukan kebenaran hanya karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu semua karena anugerah yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan senantiasa, bisa melihat bahwa Tuhan menuntun hidup kami dan juga mengarahkan kami untuk senantiasa menaati kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh hantarkan kami ke tempat ini. Kami mau menenangkan diri kami di hadapan Tuhan, kami mau beristirahat, kami mau mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami, supaya kami boleh memiliki kerohanian yang semakin dekat dengan Engkau, dan juga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kehausan dan kerinduan untuk senantiasa mengenal Tuhan. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kita merdeka dari penjajahan dosa. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 5, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Galatia 5, ayat yang pertama. Kita baca 2 kali ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pada hari ini adalah hari yang khusus di mana tanggal kemerdekaan Indonesia jatuh pada hari Minggu, di mana negara Indonesia mengadakan upacara di hari Minggu. Tetapi kita juga sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kita pun beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah negara Indonesia, rakyat Indonesia menghormati bangsa dan negara, menghormati perjuangan dari pahlawan-pahlawan negara yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Kita juga sama-sama menghormati dan memasyurkan Tuhan kita sebagai pemerintah di atas segala pemerintah. Kita bersyukur bahwa Tuhan boleh menyatakan dirinya di dalam pemerintahan. Kita tahu bahwa pemerintahan juga adalah wakil dari Allah sendiri di dalam menjalankan hukum-hukumnya untuk bisa mengatur kehidupan rakyat supaya tidak mengalami kekacauan, melainkan keteraturan. Dan kita bersyukur bahwa negara Indonesia adalah salah satu negara yang boleh Tuhan pimpin selama 80 tahun boleh merdeka. Kalau kita melihat di antara bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa-bangsa atau negara yang dijajah oleh bangsa lain itu ada yang durasi penjajahannya begitu lama. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah oleh bangsa lain yang sangat lama dijajah. Kurang lebih 350 tahun oleh negara Belanda dan juga 3,5 tahun oleh negara Jepang. Ada negara-negara lain juga yang dijajah 370 tahun, ada juga yang 400 tahun, begitu panjang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam negara Indonesia ini, rakyat Indonesia ini diambil begitu banyak oleh negara lain, oleh negara Belanda khususnya ya. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa ketika satu negara kecil, Belanda, menjajah negara Indonesia yang wilayahnya sangat luas, itu bisa 350 tahun, kita bisa bayangkan itu beberapa generasi dari manusia Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa ada unsur penjajahannya bukan langsung secara kasar, secara tidak friendly, melainkan ada unsur bagaimana negara penjajah itu ya mau menguasai suatu daerah dan mengambil keuntungan dengan cara yang baik-baik meskipun memang menjajah. Meskipun pada akhirnya mengatur dan akhirnya ada efek-efek yang bagaimana rakyat Indonesia sendiri menderita, tidak bebas dan diatur oleh bangsa lain. Tetapi dalam durasi yang begitu lama ini, negara yang dijajah itu pun belajar sesuatu sampai pada akhirnya
rakyat Indonesia ingin memiliki nasionalisme sendiri. Akhirnya muncullah pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan hak nasional di tengah-tengah penjajahan mulai semakin merajalela dan juga merugikan rakyat Indonesia sendiri, sehingga berbagai peperangan pun terjadi di wilayah Indonesia untuk memperjuangkan yang namanya kemerdekaan suatu rakyat, suatu negara, suatu bangsa sendiri. Mereka memperjuangkan kebebasan dari penjajahan bangsa lain dengan harapan bangsa sendiri, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Sehingga ada pergerakan nasional, sehingga ada kekuatan untuk bersatu, satu hati untuk mengusir penjajah yang sudah merugikan rakyat Indonesia dan sumber daya alam sudah diambil begitu banyak. Kemudian memulai strategi dan usaha yang keras sampai akhirnya mendapatkan kemerdekaan bangsa. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa suatu kemerdekaan, suatu kebebasan, suatu kedaulatan sendiri itu tidak mudah diperoleh oleh rakyat Indonesia. Perlu perjuangan, perlu usaha dan air mata yang begitu besar. Sampai pada puncaknya 17 Agustus 1945, Presiden pertama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan negara Indonesia bersatu hati dalam beberapa tahun selanjutnya untuk mengusir penjajah. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka selama 80 tahun, itu masih satu generasi manusia. Manusia hidup 70 sampai 80 tahun. Tapi Indonesia sudah dijajah itu kurang lebih bisa 4 generasi ya, 350 tahun, sangat lama. Jika dibandingkan Indonesia merdeka dengan Indonesia dijajah, ternyata lebih lama dijajah. Ya, kita merdeka baru sebentar saja. Tetapi bukan berarti kita tidak ada kemajuan, kita menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki pemerintahan sendiri, sistem sendiri. Tetapi juga negara Indonesia maupun negara-negara lain pun terus menghadapi yang namanya masalah. Selama masih ada dosa di dalam dunia, negara sebaik apapun pasti ada permasalahan di dalam rakyatnya. Karena rakyat ini adalah manusia yang berdosa juga. Maka penjajahan terus datang di dalam bentuk yang berbeda. Sekalipun kita secara negara sudah merdeka, tetapi penjajahan dalam bentuk kejahatan, dosa, kekacauan itu masih terus akan dihadapi oleh negara Indonesia. Dan inilah yang terus kita lawan. Ini yang terus menjadi permasalahan yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah, yaitu memberantas kejahatan, korupsi, ketidakadilan, dan kekacauan. Kita saja ya, begitu mau menjelang 17 Agustus 1945 ini saja, ada suatu berita yang cukup mencengangkan di mana orang-orang di kota Pati, ya 100.000 itu berkumpul memprotes kepada Bupati di Pati, yaitu karena menaikkan pajak PBB itu 250%. Rakyat teriak, rakyat tidak suka. Sudah merdeka 80 tahun, tapi ada satu pemimpin yang keras, pendapatan daerah kita sangat sedikit, saya akan naikkan pajak berkali-kali lipat, dan akhirnya menindas rakyat, rakyat berontak, 100.000 orang marah ke kantor pemerintahan, sampai bupati di Pati tersebut ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dimahzulkan atau mengundurkan diri. Masalah terus ada, itu yang akan terus dihadapi oleh negara ini. Dan bagaimana kita sebagai tanggung jawab orang Kristen ya, kita di dalam negara Indonesia, Alkitab mengatakan bahwa kita terus harus mendoakan akan kesejahteraan di mana kita tinggal. Kita tinggal di Yogyakarta, kita harus menjadi warga negara yang baik di Yogyakarta. Bagaimana pada akhirnya mendukung wakil Tuhan yaitu pemerintahan sebagai warga negara yang baik, ya kita menjauhi kriminalitas, kita tidak menjadi pembuat masalah di masyarakat, kita mau kehidupan kita pun menjadi berkat. Nah, itulah panggilan orang Kristen, yaitu menjadi berkat bagi sesama bahkan masyarakat ya. Kita juga harus terus mendoakan kesejahteraan bangsa Indonesia ini dan bisa menjadi warga negara yang baik. Nah, ketika kita merenungkan hari kemerdekaan suatu negara, dan ini akan dilakukan oleh semua warga negara yang sudah merdeka, mereka ingat hari kemerdekaan bangsa itu kapan. Ya, semua negara yang berdaulat pasti punya hari khusus di mana seluruh rakyatnya sama-sama bersyukur, sama-sama menghormati sesamanya. Kita bangsa Indonesia, meskipun beda-beda agama, kita orang Indonesia. Meskipun berbeda suku, kita sama-sama orang Indonesia. Kita sama-sama satu bangsa,
Dan satu bangsa itu memiliki kesatuan di mana di hari kemerdekaan mereka menghormati, mengingat perjuangan para pahlawan. Dan sebenarnya ada suatu pesan yang dimana kita bisa lihat ketika orang-orang merayakan hari kemerdekaan. Yaitu apa? Kita pun sebenarnya sudah jatuh dalam dosa dan membutuhkan kemerdekaan dari penjajahan dosa. Ya, sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, kita sebenarnya tahu bahwa kita ini selalu dibelenggu oleh dosa. Kecenderungan kita setiap hari bukan melakukan kebenaran, meskipun hati nurani bicara. Hukum Taurat di dalam hati kita mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan melakukan kejahatan, jangan iri hati. Kita harus mencari Allah yang sejati, jangan menyembah Allah dengan cara yang sembarangan. Kita harus betul-betul menjaga dan mencari nama Allah itu sendiri. Tetapi hati kita selalu maunya berdosa, maunya melakukan hal yang jahat. Kita terus melakukan dosa dan hidup kita dikekang oleh belenggu dosa tersebut. Nah, di satu sisi ketika kita menyadari bahwa negara bisa merdeka, tapi hidup manusia berdosa kok ada ikatan, ada belenggu dosa, ada suatu dorongan untuk melakukan yang bertentangan dengan hukum-hukum pemerintahan bahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya hidup manusia berdosa dijajah oleh dosa. Di dalam teologi Kristen, dosa ini ada yang menggambarkan dengan D besar ya. Dosa itu kan apa sih? Dosa itu perbuatan melawan hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan, berbuat jahat, itu dosa. Ini harusnya D-nya kecil. Tetapi di dalam teologi Kristen dikatakan D-nya besar, dosa. Ini suatu metafora bahwa dosa itu seperti pribadi yang mau menggerogoti kita, menguasai kita untuk senantiasa melakukan pemberontakan kepada Allah. Ini berarti kalau kita menyadari kuasa dosa begitu besar, sampai untuk bisa menghapuskan kuasa dosa itu hanya bisa oleh Tuhan sendiri, bukan oleh manusia. Kita menyadari bahwa kita itu diperbudak oleh dosa. Nah, kita butuh apa? Untuk bisa tidak diperbudak oleh dosa, kita butuh Tuhan sendiri yang mampu memerdekakan kita dari dosa. Kita sudah jadi hamba dosa. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa, melainkan hanya bisa melakukan dosa. Tetapi di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan untuk pada akhirnya bisa melakukan ketaatan kepada Tuhan, dan itu bukanlah dosa. Itu adalah ketaatan, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita melawan perintah-perintah Allah. Hukum Allah adalah hukum yang baik, dan ketika kita melanggar hukum-hukum Allah tersebut, maka akan ada dampak yang buruk dari perbuatan yang melawan hukum-hukum Allah. Kalau kita sesuai hukum-hukum Allah, kita mendapatkan segala yang baik. Tapi kalau bertentangan, itu ada konsekuensi dosa, ada juga hukuman dari dosa tersebut. Dan manusia yang berdosa kalau menyadari hati nuraninya dengan sungguh-sungguh, maka ada hukuman yang menghantui manusia berdosa terus-menerus. Yaitu apa? Vonis hukuman mati. Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa pertama kali ketika mereka jatuh ke dalam dosa, tidak percaya kepada Tuhan, mereka mendapat vonis dari Tuhan, kamu mati. Dan akhirnya ada rasa malu, mereka melihat dengan cara pandang yang jahat terhadap tubuh pasangannya. Adam melihat Hawa tidak seperti dulu, Hawa melihat Adam tidak seperti dulu. Akhirnya mata mereka adalah mata yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Mereka malu, mereka takut ketemu Tuhan, dan mereka tahu bahwa kami harus mati. Karena apa? Firman Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa manusia yang berdosa itu ada ikatan, belenggu, yang pada akhirnya itu membuat mereka tuh tidak bisa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita terikat, kita terbelenggu oleh dosa. Maka dari itu, dari satu sisi kita sebenarnya membutuhkan kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari penjajahan dari dosa tersebut. Nah, kemerdekaan suatu negara dari penjajahan negara lain sebenarnya mengingatkan suatu gambaran bahwa kita orang berdosa tuh butuh kemerdekaan yang sejati dari penjajahan dosa, dan itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Bangsa yang dijajah oleh bangsa yang lain
kehilangan kedaulatannya, kehilangan kebebasannya, kehilangan martabatnya. Demikian juga manusia yang berdosa dijajah oleh dosa, kehilangan kebebasannya, kehilangan kedaulatannya. Kita hanya bisa melakukan dosa terus-menerus. Di dalam kondisi fall, di dalam kondisi yang jatuh dalam dosa, kita kehilangan kedaulatan lagi untuk bisa berkata ya kepada hukum Allah. Di dalam kondisi fall ini kita akhirnya terus melakukan dosa dan hidup kita akan semakin hina karena kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita terbelenggu oleh ikatan dosa. Nah, manusia berdosa dijajah oleh hati yang penuh dengan dosa sehingga seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kita cenderung terus melakukan dosa, dan ini adalah suatu ikatan yang membelenggu kita. Tidak ada jalan keluar bagi orang-orang yang sudah terbelenggu oleh dosa ini. Dosa yang terus giat menggoda kita untuk melawan kehendak Tuhan dan menipu kita bahwa dosa itu enggak masalah, dosa itu menyenangkan hidup kita. Itu kita terus dibelenggu. Jalan keluarnya bagaimana? Yaitu melepaskan belenggu atau ikatan dosa tersebut. Dan siapa yang bisa melepaskan belenggu dan ikatan dosa tersebut? Hanyalah Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh merdeka dan bebas dari penjajahan dosa. Yesus Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati pada orang-orang yang berdosa. Kita pada akhirnya di dalam Kristus, kita mengenal bahwa dialah pahlawan kita yang harus kita hormati seumur hidup kita, yang harus kita kenang setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, pada hari Minggu kita datang kepada Tuhan di hari Sabat, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah karena kita mau mengingat jasa-jasa Kristus dalam hidup kita. Kita mengingat kebangkitan Kristus, itu berarti kita mengingat penderitaannya dan kematiannya di atas kayu salib. Ketika kita mengingat penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, kita pun mengingat kelahiran Yesus Kristus. Ketika kita mengingat kelahiran Yesus Kristus, kita mengingat juga bahwa Yesus Kristus dulu itu memiliki tahta di surga. Tetapi karena kasihnya yang ingin memerdekakan kita dari dosa, Dia rela Allah yang tak terbatas mau jadi setitik debu, menjadi manusia yang hidup di dalam rahim seorang wanita. Allah yang tak terbatas menjadi setitik debu. Demi apa? Kemerdekaan kita. Demi kebebasan kita dari belenggu dosa. Itu harga yang harus dibayar oleh Yesus Kristus untuk menyelesaikan masalah dosa yang kita hadapi. Di luar Yesus kita tidak bisa memperoleh kemerdekaan yang sejati. Yesus satu-satunya jalan di mana kita boleh lepas dari belenggu dosa. Rantai besi dosa itu hanya di dalam Yesus saja, bukan di dalam yang lain. Kita tidak bisa melepaskan rantai besi itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita lemah, kita berdosa ya. Tapi hanya dalam darah Kristus yang suci itu, maka belenggu dosa ini bisa dibayarkan. Bisa dibebaskan kita dari belenggu dosa ini. Nah, bagaimana Yesus memerdekakan kita? Itu dengan cara yang logis. Dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Adam dan Hawa dikatakan bahwa kalau kamu tidak taat firman Tuhan maka mati. Nah, sekarang masalah dosa, upah dosa adalah maut. Nah, Allah mau menyelesaikan masalah dosa sesuai dengan firman-Nya sendiri. Berarti harus ada yang mati menggantikan manusia yang mau dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Dan bagaimana bisa adil, bagaimana pada akhirnya hukuman mati itu bisa digantikan, itu hanya di dalam Allah menjadi manusia. Untuk mati menebus hukuman dosa kita, menebus kita. Maka dari sini kita bisa lihat kemerdekaan yang kita terima itu adalah suatu kemerdekaan yang sangat istimewa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita pada akhirnya dipulihkan kembali untuk bisa memilih, saya mau taat kepada Tuhan. Di dalam belenggu dosa kita hanya bisa berkata bahwa saya tidak taat, saya tidak mau kenal Tuhan, saya tidak peduli dengan firman Tuhan, saya peduli terhadap apa yang saya katakan benar, apa yang saya pikirkan benar. Kita terbelenggu oleh dosa. Tetapi ketika kemerdekaan Kristus itu datang, menebus kita dari hukuman dosa, kita pada akhirnya bebas dari belenggu rantai besi dosa, dan kita bisa katakan, saya mau taat. Saya mau melayani Tuhan, saya mau menjadi murid Kristus yang setia, saya mau menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Menyangkal
diri, memikul salib dan mengikut Yesus hanya bisa dilakukan ketika Yesus sudah bertahta di dalam hati kita dan belenggu dosa itu sudah dipatahkan. Nah, bagaimanakah Yesus menebus kita dari hukuman dosa ini? Yaitu Yesus menjadi pengganti kita. Dia menebus seluruh hidup kita dengan membayarkan nyawanya, kehidupannya, mati di atas kayu salib. Yesus menebus hukuman dosa kita dengan nyawanya, dia membayarkannya kepada Allah Bapa. Dia bukan membayarkan kepada setan, dia bukan membayarkan kepada manusia. Karena upah dosa adalah maut, yang menentukannya adalah Allah Bapa. Murka Allah itu nyata kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka waktu Yesus mau menebus kita, mengganti kita, Yesuslah yang dihukum mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita. Dan Yesus mengatakan, saya sudah membayar seluruh umat Tuhan, seluruh hukuman dosa dari umat Tuhan dengan nyawa saya sendiri, maka Bapa di surga bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Hidup kita ditebus bukan dari setan yang seolah-olah memiliki kita, berkuasa atas hidup kita, enggak. Setan pun milik Tuhan. Seluruh hal yang di dalam dunia ini milik Tuhan. Maka waktu kita bisa melihat bahwa hidup kita sebelum dalam Kristus itu disebut sebagai anak-anak setan atau anak-anak iblis, anak-anak gelap, itu bukan berarti kita sepenuhnya milik setan. Sampai Yesus harus membayar penebusan itu kepada setan, bukan. Yesus membayar penebusan kita itu hanya kepada Allah Bapa, menanggung murka Bapa dan juga menanggung hukuman kematian kita. Setan ini bukan penguasa sejati dalam kehidupan manusia sampai bisa memiliki kehidupan manusia, bukan. Dan inilah harga yang dibayar oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab ada seorang rasul yang sangat mengerti tentang kemerdekaan Kristen, sampai di dalam kehidupannya itu ketika dia pertama kali menjadi seorang Kristen, dengan cara yang ajaib, supranatural, bagaimana dia melihat suatu sinar yang terang sampai matanya buta, dan bukan saja itu, mendengar suara dari surga yang mengatakan, kenapa engkau menganiaya aku? Dan di situ Paulus bertobat menjadi seorang Kristen, dan sejak menjadi orang Kristen, dia sangat bebas untuk melayani Tuhan. Kalau sebelumnya dia terikat dalam dosa legalisme, saya akan doa dengan tekun demi kebenaran saya, keselamatan saya akan rajin perpuluhan, saya akan hafal seluruh hukum Taurat, saya bahkan menjadi seorang anggota yang terpenting dalam lembaga agama Yahudi, Sanhedrin itu ya, kelompok mahkamah agama Yahudi. Saya akan mati-matian, tetapi dengan konsep legalisme, saya melakukan sesuatu karena jasa saya mendapatkan keselamatan dan kebenaran karena usaha saya, bukan karena anugerah Tuhan. Pada akhirnya bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Dari terikat dosa legalisme menjadi seseorang yang merdeka di dalam Kristus. Sampai pada akhirnya dia menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melupakan yang lalu, dia tidak mempedulikan dosa-dosa masa lalu yang membelenggu dia, dan akhirnya dia lihat ke depan. Sampai dia menjadi seorang rasul yang ditambahkan. Rasul khusus di mana dia menjadi rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Rasul-rasul yang lain menjadi rasul itu ketika Yesus masih ada di bumi. Ya, tetapi Paulus secara khusus datang bertemu dengan Yesus ketika Paulus ingin menganiaya orang-orang Kristen dan Yesus menangkap dia. Setelah itu Rasul Paulus menjadi seorang misionaris yang sangat bebas. Dia berkeliling, perjalanan misionaris pertama kembali lagi ke pusat di Yerusalem. Dia lagi mau berkeliling lagi, pergi. Dia bebas, saya mau mengabarkan Injil, dia pergi lagi. Sampai perjalanan misionaris ketiga dan sampai akhirnya dia jadi mati, dihukum mati oleh Kaisar Nero karena dia terus mengabarkan Injil. Itulah kemerdekaan Kristen. Setelah jadi Kristen, mati-matian untuk Kristus. Setelah jadi orang Kristen, mati-matian menghormati pahlawan yang sudah memerdekakan dia dari penjajahan dosa. Itu Paulus. Dan dia dikenal sebagai seorang rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Apostle for Gentiles.
Tetapi juga kita bisa mengerti bahwa dia juga disebut sebagai apostle of liberty, rasul kemerdekaan, rasul kebebasan. Karena apa? Di dalam surat-surat yang dia tulis, dia sangat menjelaskan tentang kemerdekaan Kristen, kebebasan Kristen. Lalu juga dia bicara soal freedom. Maka di dalam Galatia 5 ayat 1 yang kita bahas tadi, kita baca tadi, Paulus menjelaskan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus menyadarkan kita bisa rasa merdeka, mengalami kemerdekaan dari sudut pandang bangsa dan negara. Kamu merdeka, betul. Lalu kita juga bisa merasa bahwa di luar Kristus itu kita bebas kok melakukan A dan B. Ya kita meskipun di luar Kristus, kita rasa bahwa saya punya free will, freedom. Kamu rasa kemerdekaan betul ada. Tapi kamu belum sungguh-sungguh merdeka. Kalau bicara soal kemerdekaan bangsa maupun juga pemilikan dari free will. Kemerdekaan bangsa ini bicara soal bangsa yang merdeka dari penjajahan bangsa lain. Free will ini bicara soal kita bisa melakukan ini dan itu tanpa seolah-olah dipaksa. Tetapi sebenarnya di dalam dosa kita hanya bisa melakukan dosa. Kita terikat, kita sebenarnya dijajah oleh dosa tersebut. Maka Paulus katakan supaya sungguh-sungguh kamu merdeka, merasakan kemerdekaan yang sejati, maka butuh Yesus Kristus yang memerdekakan. Nah, sebagai orang Kristen kita sudah dapat kemerdekaan yang sejati. Kita bersukacita jauh melebihi rakyat Indonesia yang bersukacita karena kemerdekaan bangsa selama 80 tahun ini. Kita dimerdekakan dari penjajahan dosa, sukacita itu terlampau besar. Dan sudah berapa tahun kita mengikut Yesus, Bapak Ibu sekalian? Kemerdekaan itu kita miliki, yaitu kita bisa taat kepada Tuhan. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban Tuhan Yesus pun ringan. Kita bukan pakai kuk perhambaan yang dimana itu belenggu dosa itu kita terus tanggung ya. Kita diselamatkan hanya karena Yesus yang mau memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Nah, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan dalam Yesus bukan karena perbuatan baik, bukan karena sesuai hukum Taurat ataupun tradisi-tradisi manusia, bukan. Keselamatan kita itu hanya karena anugerah iman yang Allah sendiri berikan agar kita percaya kepada Kristus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Bukan berdasarkan manusia, bukan bergantung pada manusia, melainkan bergantung hanya kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Keselamatan kita di dalam Kristus hanya karena anugerah Tuhan semata. Dan kita yang di dalam Kristus berarti sudah bebas atau merdeka dari perbudakan dosa. Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang adalah hamba Kristus. Dulu kita adalah hamba kepalsuan, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Tetapi ada kalanya sebagai manusia yang sudah dibenarkan dan di dalam Kristus, kita pun bisa jatuh ke dalam dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Kita lemah, kita masih hidup dalam daging dan kita juga memiliki natur yang berdosa. Tetapi kita sudah diciptakan baru, kita memiliki natur yang baru, natur yang merdeka di dalam Kristus. Nah inilah yang harus kita pilih terus. Karena kita sudah bebas, tidak hanya ada satu pilihan, yaitu dosa, kita sudah ada pilihan yang baru, yaitu tidak berdosa. Dan ketika kita memilih tidak berdosa, kita tahu bahwa itu bukan karena kemampuan kita, melainkan karena pertolongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus mendorong kita dan menolong kita untuk melakukan kehidupan yang kudus, bukan kehidupan yang berdosa. Jadi kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba pergaulan yang buruk, kita adalah hamba Kristus dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk taat firman. Tadi di khotbah pagi yang pertama, saya juga menjelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen sebenarnya seringkali lupa bahwa kita itu sudah merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus berarti apa? Kita bisa taat semua firman yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman apa itu? 10 hukum Taurat. Dari hukum pertama sampai hukum ke-10 kita bisa taat loh. Kenapa taat? Kenapa kita rasa percaya diri kita bisa taat? Karena ada Roh Kudus.
Dan kita betul-betul bisa, karena apa? Karena Roh Kudus yang memampukan. Dan kita sebagai orang Kristen, kita juga adalah Roh Kudus, berarti setiap kita pasti bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, dan lain-lain ya. 9 rasa dari buah Roh Kudus itu kita mampu. Dan inilah confidence kita. Saya bisa taat Tuhan, maka saya mau taat Tuhan. Tapi karena kita sebagai orang Kristen seringkali melupakan kemerdekaan kita dari penjajahan dosa, kita seringkali malah memilih untuk tidak taat. Sehingga kita menjadi terbiasa tidak taat, padahal bisa taat. Tapi sebagai orang Kristen harusnya kita itu terbiasa taat. Sekali-sekali tidak taat, ya karena kita lemah ya. Tapi seharusnya ini menjadi kesukaan kita. Kita memikul kuk dari Tuhan Yesus Kristus daripada memikul beban dosa. Setiap dosa ada konsekuensi dan hukumannya. Kita sama-sama capek, dapat kecapean lagi. Tetapi ketika kita memikul kuk dari Tuhan Yesus Kristus, itu bukan dosa. Itu suatu ketaatan kepada Tuhan. Memang capek, tapi ada sukacita yang besar. Nah inilah pengharapan dan kepercayaan diri orang Kristen. Kita mampu loh untuk taat firman Tuhan. Kita mampu untuk melayani Tuhan. Kita mampu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu kemerdekaan Kristen mengatakan bahwa ini hidup saya adalah milik Tuhan. Terserah Tuhan mau bekerja apa dalam hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Itu kemerdekaan Kristen. Beban itu bukan kita pikul sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Maka sebagai orang Kristen kita harus punya confidence di dalam Roh Kudus ya, bahwa kita mampu melayani Tuhan. Tuhan mampukan saya, bukan karena saya mampu ya dengan usaha saya sendiri atau kehebatan saya sendiri, tapi itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan dari Roh Kudus. Maka firman Tuhan apa yang paling sulit yang kita biasanya tidak lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang rasa kita tidak bisa, tidak mampu, adalah amanat agung dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 28 itu, Yesus memberikan surat wasiat yang terakhir. Kamu sebagai anak-anakku lakukan ini. Yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal, ya Bapa, Anak, Roh Kudus, dan juga ajarkanlah mereka semua yang sudah kuajarkan kepadamu, dan ingatlah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kenapa kita bisa confident? Saya bisa lakukan firman Tuhan, saya bisa taat kepada Tuhan, karena Yesus menyertai kita. Bagaimana Yesus menyertai kita, padahal Yesus tubuhnya ada di surga, Yesus sudah memiliki dua natur ya Yesus, natur Allah, natur manusia. Sekarang tubuhnya di surga, bagaimana dia mendampingi kita di dunia ini, yaitu dengan mengutus Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus. Berarti kita bisa pergi mengabarkan Injil, bisa. Ya, kita bisa mengajarkan firman kepada orang lain, bisa juga. Jadi semua perintah Tuhan pada akhirnya ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita mampu melakukannya. Kita betul-betul dimampukan oleh Roh Kudus. Karena kita dimampukan oleh Roh Kudus, maka waktu kita melakukan firman Tuhan, kita tidak bisa sombong. Dan gak boleh sombong. Kita justru semakin melakukan firman, semakin taat, kita semakin rendah hati. Saya mampu karena Kristus. Saya boleh dipakai Tuhan karena pertolongan Tuhan sendiri. Saya mau terus dipakai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa mengatakan, saya bisa. Tapi bagaimana caranya untuk mengabarkan Injil? Ya itu perlu latihan. Kita itu bukannya tidak bisa, kita itu adalah tidak biasa. Ya, kita sudah dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melayani Kristus dengan bebas. Dan kita menjadi tuan atas diri kita, karena kita sudah merdeka dalam Kristus, kita menjadi orang yang takluk kepada Tuhan. Bebas melayani Kristus. Martin Luther dalam tulisannya The Freedom of a Christian, dia katakan bahwa orang Kristen adalah tuan yang merdeka atas segala sesuatu. Kita sudah merdeka. Kita bisa lakukan firman berdasarkan kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak takluk pada apapun yang selain Tuhan. Dan kita menjadi sekaligus hamba yang taat pada semua orang. Kita mau mengasihi semua orang, melayani orang lain karena Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Inilah kemerdekaan yang diberikan Kristus
ya kita bebas melayani Dia karena Roh Kudus memampukan kita. Waktu kita merdeka dalam Kristus, itu bukan berarti hidup kita bebas tanpa aturan Kristus ya. Boleh melakukan segala dosa, bukan ya. Tetapi kita hidup merdeka bebas itu di dalam aturan Tuhan. Dan itu adalah segala berkat yang Tuhan berikan. Kalau dosa itu ada hukuman dan konsekuensi yang buruk, celaka. Tetapi ketika kita lakukan firman, kita akan mendapatkan konsekuensinya juga. Ya, suatu pertolongan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pengakuan iman Westminster menjelaskan ketika seseorang sudah merdeka dari penjajahan dosa atau perbudakan dosa, maka Tuhanlah yang menjadi penguasa hati nurani kita. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan lagi, bukan diri kita. Arah hati kita kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Itulah pertobatan yang sejati yang dialami oleh orang-orang yang sudah terbelenggu oleh dosa. Ya, dikatakan ya, kita bisa lihat di dalam kisah-kisah di Alkitab, seseorang yang dimerdekakan di dalam Kristus, dia dimerdekakan dari dosa dan akhirnya mengabarkan Injil. Ambil contoh ya, 3 orang, yaitu perempuan Samaria. Kita tahu dia perempuan Samaria, dia perempuan yang berdosa, dia yang selingkuh, dia yang hidup bersama dengan laki-laki lain, berganti-ganti laki-lakinya ya. Dia itu terjebak atau dibelenggu dosa oleh dosa apa sih? Yaitu dosa antinomianisme, seperti perumpamaan yang Yesus berikan, yaitu perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ya. Ini kan mewakili anak bungsu itu dosa antinomianisme, dia terbelenggu oleh dosa tersebut, yaitu anti terhadap hukum moral apapun. Dia lawan, dia tabrak seluruh hukum. Dan juga anak sulung itu adalah legalisme. Ini seperti Paulus dulunya ya, sebelum dalam Kristus, dia terjebak di dalam belenggu dosa legalisme. Perempuan Samaria ketika bertemu Yesus, dia mendapatkan air hidup, dia mengenal Yesus, dia mengakui Yesus sebagai Mesias, dia katakan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan setelah dia bertemu dengan Yesus, hatinya dipulihkan. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan ya, sejak Yesus di hatiku itu ada perubahan ajaib, ada kemerdekaan yang terjadi, sehingga perempuan Samaria ini bukan lagi memikirkan dosa, melainkan memikirkan ketaatan kepada Kristus, yaitu dia langsung mengabarkan Injil. Dari perempuan yang terbelenggu dosa, langsung melakukan hal yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Latihannya kapan? Ya, itu otomatis karena saya sudah diselamatkan oleh Kristus, saya kagum kepada Kristus, saya ceritakan tentang Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup saya. Itu normal. Kalau kita bisa menceritakan sesuatu yang baik dari berita ya, yang heboh-heboh, yang bagus gitu ya, apa susahnya sih memberitakan tentang Yesus yang begitu ajaib dalam hidup kita? Perempuan Samaria dimerdekakan dalam Kristus, dia mengabarkan Injil. Saulus dimerdekakan dalam Kristus, dia mengabarkan Injil. Lalu Zakeus, ya Zakeus itu dia punya dosa, belenggunya apa? Belenggu dosanya, dia itu materialisme ya. Materialisme, dia satu sisi ya taat hukum, dia enggak menjadi penjahat ya. Dia tidak berbuat onar, tapi juga dia mencuri atau menipu dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ya, di satu sisi dia tidak legalisme, satu sisi juga dia tidak antinomianisme, tetapi ternyata dia materialisme, di mana fokusnya adalah uang, bukan tentang Tuhan. Kita semua terjebak dalam isme-isme, terutama egoisme. Nah, inilah kemerdekaan orang Kristen, kita tidak jadi orang yang egois. Kita bukan menjadi orang yang egois lagi, melainkan kita menjadi orang yang berpusat pada Kristus atau kristosentris. Kita berpusat kepada kemuliaan Kristus. Itulah kemerdekaan Kristen yang sejati. Kemerdekaan Kristen yang sejati membebaskan kita dari dosa, penjajahan dosa, tetapi juga membebaskan kita dari ajaran-ajaran yang di luar firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang dari manusia, dongeng-dongeng, nenek moyang, mitos-mitos, tahayul-tahayul, aturan-aturan yang bukan dari Tuhan sebenarnya, kita sebenarnya dibebaskan dari semua itu. Misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ambil contoh pergolakan dalam konsili di Yerusalem ketika para rasul akhirnya mengabarkan Injil kepada semua bangsa.
Itu adalah membicarakan apakah orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus ini harus disunat juga sebagai syarat bahwa mereka itu sudah diselamatkan dan jadi umat Allah atau tidak. Ini saja diperdebatkan seperti itu. Karena apa? Bagi orang Yahudi, umat pilihan itu harus disunat dong. Sekalipun dia menjadi orang Kristen harus disunat. Tetapi kita bisa lihat di dalam iman Kristen bagaimana orang yang tidak disunat tetapi percaya kepada Kristus pun dia adalah umat Tuhan. Maka di dalam perdebatan ini, diskusi ini, keselamatan itu tidak tergantung sunat atau tidak sunat. Melainkan karena iman kepada Kristus dia sudah jadi umat Tuhan. Dia sudah jadi orang-orang Kristen atau gereja. Nah, orang-orang non-Yahudi akhirnya dibebaskan dari kewajiban hukum Musa sebagai syarat keselamatan. Mereka rasanya bebannya beres gitu ya, lepas. Apalagi sudah dewasa ya, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kita laki-laki yang sudah dewasa, kemudian saya percaya Kristus nih. Disuruh disunat gitu ya. Saya bukan seperti Timotius yang rela disunat demi orang-orang Yahudi kayak gitu ya. Kita pasti nggak mau disunat ya. Kalau sudah besar belum disunat gitu ya. Tetapi ketika orang-orang non-Yahudi mendengarkan Injil yang sejati, jadi orang Kristen berkumpul sebagai gereja Tuhan itu tidak perlu disunat toh. Itu hanya karena anugerah saja. Itu membebaskan mereka. Saya merdeka dari hukum Musa yang membelenggu mereka yang tidak sesuai dengan progressive revelation ya. Kalau zaman dulu jelas harus disunat karena apa? Hukum seremonial. Allah mau menunjukkan bangsa pilihannya pada waktu itu. Tetapi setelah perjanjian baru Injil disebarkan kepada seluruh bangsa, Tuhan mengatakan itu bukan soal sunat atau tidak sunat, melainkan anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka Injil tambah perbuatan baik bukanlah Injil yang membebaskan. Injil tambah tradisi bukanlah Injil yang memerdekakan. Injil yang sejati adalah berdasarkan Alkitab. Inilah yang memerdekakan kita. Lalu ambil contoh lagi makanan yang haram dan tidak haram. Ya tadi bicara soal tradisi. Orang Kristen dibebaskan dari tradisi-tradisi yang memang tidak harus kita lakukan. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita sudah dibebaskan ya. Tidak perlu melakukannya. Sekarang bicara soal makanan haram dan tidak haram juga. Ini pun terjadi di dalam kehidupan Rasul Petrus, bagaimana ketika dia mau mengabarkan Injil, dia sedang berdoa di atap rumah Simon penyamak kulit di Yope. Terus kemudian dia merasa lapar. Ketika berdoa rasa lapar, lalu Tuhan memberikan penglihatan di atas langit ada kain yang berisi binatang-binatang yang haram menurut orang-orang Yahudi dan tidak boleh dimakan. Langit terbuka ya. Terus ada berbagai macam binatang berkaki 4, binatang menjalar dan yang menurut hukum Taurat tidak boleh dimakan. Lalu ada suara dari surga mengatakan, bangunlah Petrus, sembelihlah binatang-binatang tersebut dan makanlah. Langsung Petrus katakan, enggak boleh lah. Ya kita orang Yahudi enggak makan makanan yang haram. Itu dilarang kok di dalam perjanjian lama. Tapi kemudian jawab Tuhan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan haram. Dulu haram. Dulu tidak boleh, Tuhan atur demikian. Sekarang pelan-pelan secara progresif Tuhan nyatakan, sekarang boleh kok, gak masalah. Sudah waktunya Injil betul-betul disebarluaskan kepada seluruh bangsa dan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh dinyatakan haram. Lalu terulanglah sampai 3 kali, lalu kain itu terangkat kembali ke langit dan di sini kita bisa lihat bahwa Allah menyatakan kepada Petrus bahwa makanan haram dalam perjanjian lama itu sekarang tidak lagi najis. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang menjadi penentu kehidupan kita semua. Dan sebagai orang Kristen berarti tidak ada hal yang pada akhirnya bisa menajiskan hidup kita kan. Yesus sudah jelaskan juga bahwa yang menajiskan hidup kita adalah hal yang dari hati yang jahat. Itu yang menajiskan kehidupan kita. Yang dari luar itu tidak bisa mempengaruhi atau menajiskan kita ya. Dosa yang menajiskan kehidupan kita. Nah, di sini menjadi suatu hal yang membebaskan kita. Kita diminta untuk berhikmat di dalam segala sesuatunya. Tadi pagi ya setelah ibadah ada seorang jemaat yang tanya, bagaimana kalau ada orang tua yang masih membuat makanan terus dipersembahkan kepada berhala. Terus kemudian
makanan itu terus diberikan kepada anaknya gitu ya, kepada dia. Bagaimana harusnya menerima atau menolak seperti itu ya. Terus anaknya itu mengatakan, udahlah saya nggak mau, sebenarnya nggak mau tapi sungkan sama orang tua dan akhirnya harus nurut terus, padahal nggak dimakan kayak gitu ya. Terus sempat dikatakan juga, udah jangan kasih saya, kasih aja pembantu gitu ya makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala itu. Tapi mamanya, orang tuanya nggak mau memberikan kepada pembantu, pengennya kasih ke anak, lebih bermanfaat kan. Nah pada akhirnya gimana kita sebagai orang Kristen ya menerima makanan tersebut? Apakah pada akhirnya kalau kita makan berdosa atau tidak makan berarti tidak menghormati orang tua ya? Itu sulit sekali ya. Kadang ada pergumulan seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah jawabannya adalah lihat motivasi mamanya. Ya, lihat konteks tergantung situasi tersebut. Waktu itu mamanya memberikan itu, sebenarnya tuh motivasinya apa? Supaya nggak mubazir aja kan. Sudah dipakai nih untuk penyembahan berhala, daripada kebuang, mending kasih anak gitu ya. Jadi tujuannya bukan menunjukkan bahwa kamu makan buah ini supaya kamu diberkati oleh dewa-dewa, bukan. Supaya nggak mubazir saja, kalau gitu nggak masalah. Tapi kalau pada akhirnya orang tua mengatakan ini makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, ini banyak berkatnya loh. Ya makanan ini lebih memberkati, ya kita tolak lah. Kita nggak percaya berkat dari berhala atau dewa-dewa ya. Dan pada akhirnya kita bisa bijaksana bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi tidak segala sesuatu itu bermanfaat dan berguna. Kita harus punya hikmat. Terus ada kalanya juga andai konteksnya adalah waktu itu di dalam satu konteks ibadah kepada penyembahan berhala, lalu dipersembahkanlah makanan tersebut. Lalu kemudian di acara tersebut dibagi-bagi makanannya sebagai simbol menyembah dewa itu. Nah pada waktu itu betul harus jelas ditolak. Nggak boleh, kita nggak ikut dong. Kita nggak masuk ritualnya. Ya, tidak mau kita berbagian dalam penyembahan berhala atau dewa-dewa ya. Itu satu sisi pergumulan di mana kita bisa lihat kemerdekaan Kristen itu tidak selalu kaku ya. Kita bisa makan, kemudian berdosa. Kita bisa tidak makan, kemudian pada akhirnya berdosa juga. Itu tergantung konteksnya. Pesan yang kita berikan kepada pada orang lain itu bagaimana. Maka Paulus mengatakan dalam konteks seperti ini pun segala sesuatu diperbolehkan. Yang penting itu bermanfaat untuk kerajaan Tuhan. Pilih yang menunjukkan pesan Injil. Ya, bukan sembarangan, bukan gak peduli, udah cuek aja ya, udah makan aja. Gak ada yang bisa menajiskan kita kan, makan di dalam ritual tersebut misalkan. Kalau kita pegang hio, terus kita betul-betul kelihatan seolah-olah berdoa, padahal hatinya berdoa kepada Tuhan Yesus gitu ya. Terus kita pegang, enggak, pesan yang mereka terima adalah kita juga nyembah berhala, nyembah arwah gitu ya, nyembah roh-roh nenek moyang, enggak. Kalau memang pada konteks itu kita lakukan bahwa itu bicara soal pesan yang salah, ya jangan lakukan. Sekalipun hati kita katakan, saya tetap sembahnya Tuhan Yesus. Enggak. Orang itu banyak pikiran ya, banyak pemikiran yang akhirnya hidup kita pun bisa jadi batu sandungan untuk mereka. Maka pada akhirnya sebagai orang Kristen kita orang yang bebas ya. Kalau pada akhirnya makan babi membuat orang di sekitar kita jadi batu sandungan, jangan makan babi. Tapi kalau kita akhirnya makan babi nggak masalah, ya tidak membuat orang di sekitar kita jadi batu sandungan, ya nggak masalah, makan saja. Kita bisa berbijaksana, yang penting pesannya tepat. Jangan sampai orang bisa berpikiran buruk atau kita memberikan pesan yang salah sebagai orang-orang Kristen ya. Lalu kita bisa lihat juga Bapak Ibu sekalian ya di dalam poin yang memerdekakan, kita dimerdekakan dari mitos atau tahayul ya. Terutama di tradisi Jawa ini, kita tahu ada penanggalan yang hari baik, hari tidak baik. Saya nggak tahu lah ya istilahnya legi-legi atau apa itu ya. Ada hari-hari yang berdasarkan, ini menurut penanggalan Jawa itu hari baik di mana ada berkat, ada kelancaran, ada kesuksesan. Tapi ada hari juga di mana itu hari yang bahaya, ada celaka dan lain-lain. Ini membebaskan atau mengikat. Oh ada hari baik, ada tidak baik ya. Berarti kita harus pilih yang baik terus. Kita terikat gitu ya. Padahal kalau kita lihat Alkitab semua hari adalah semua hari yang baik. Gak masalah kok. Semua hari itu di dalam kedaulatan Tuhan. Cuman kita berbijaksana di dalam mengatur hari, mengatur acara supaya lebih efektif untuk kerajaan Tuhan ya.
misalkan di dalam membuat acara gereja misalkan ya. Nah kurang lebih Bapak Ibu saudara sekalian, seminggu yang lalu itu saya sunatkan anak saya, ya umur 2 minggu disunatkan. Terus saya sempat tanya ke petugas yang menyunatkan ya, hari ini berapa pasiennya Bu ya, berapa pasiennya yang menyunatkan kan 2 orang laki-laki ya, si ibunya cuman mengarahkan, cuman memantau seperti itu ya. Saya tanya ke petugasnya tuh ada berapa pasien hari ini, dia katakan ada 2. Ya, tapi 1 pasien lagi tidak jadi menyunatkan anaknya karena menurut penanggalan Jawa itu hari ini adalah hari yang tidak baik, gitu ya, hari yang buruk. Ya, bagi saya ya hari apa aja lah terserah ya, nggak masalah kan. Tapi kalau percaya pada mitos itu, anggap saya ini hamba Tuhan yang sinkretisme gitu ya, yang tidak bebas terhadap mitos. Wah nanti anak saya celaka ini, dapat kutukan misalkan ya, kayak gitu ya. Tapi kita semua lihat bahwa udah nggak ada masalah, kita justru nyaman ya. Karena semua hari baik, kita bisanya hari itu dan Tuhan memberkati kita. Kita berpikir dengan hikmat dari Tuhan untuk bisa pada akhirnya melakukan yang baik ya. Tidak terikat dengan mitos atau tahayul dan lain-lain ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau bayi baru lahir, darahnya itu harus tempelkan ke bibir bayinya atau gimana gitu ya, supaya sehat dan lain-lain. Gak ngerti lah ya, itu banyak mitos-mitos yang terjadi. Tapi intinya sebagai orang Kristen, kita sola scriptura. Itu yang membebaskan kita. Kita sebagai orang yang merdeka bukan berarti gak ada aturan ya. Merdeka atau bebas berarti gak ada aturan sama sekali, itu justru malah menghancurkan, membelenggu kita. Kita merdeka ketika kita mau mengikatkan diri kita kepada aturan yang sejati, aturan yang benar. Maka hidup kita akan bebas, tenang di dalam aturan Tuhan yang memberkati dan menolong kita ya. Kita pegangnya pada Alkitab dan hidup kita harus ditentukan oleh firman Tuhan. Bukan tradisi, bukan mitos, bukan budaya, bukan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup kita ini bebas untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang membuat hidup kita semakin berpusat pada Yesus Kristus. Nah inilah makna Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kita berdiri teguh. Dan juga tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 Bapak Ibu sekalian ya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ketika anak itu ya, Yesus katakan bahwa anak itu, anak yang sejati, anak yang tidak berdosa, yang menanggung hukuman dosa kita itu memerdekakan kita, maka hidup kita betul-betul merdeka. Semua beban dosa, penjajahan dosa itu lepas. Kita menjadi orang yang bisa bersukacita dan mengatakan hidup kita sudah merdeka dalam Kristus. Ada sukacita yang besar. Dan semakin kita melayani Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, sukacita itu bertambah-tambah besar lagi sekalipun tubuh kita lelah dan capek. Tapi ada sukacita dari Tuhan. Karena apa? Kita taat. Taat itu adalah suatu hal yang memberkati kehidupan kita. Dan dari sini kita bisa lihat juga bahwa orang Kristen adalah orang yang memiliki pengaruh di dalam seluruh bidang kehidupan. Ini panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus berkata ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Waktu Yesus menyatakan amanat agungnya, bahwa segala kuasa itu di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Maka dengan ini kita bisa melakukan firman Tuhan di seluruh bidang kehidupan kita. Kita melakukan firman Tuhan, ketaatan kepada Tuhan bukan hanya dalam konteks gereja saja. Tapi di ruang publik kita tetap bersaksi. Kita sebagai orang Kristen, kita mau hidup jujur, kita tidak mau menipu, kita tidak mau berdosa,
kita tidak mau korupsi, kita tidak mau pakai cara-cara yang curang, licik, kita mau hidup bersih di hadapan Tuhan, dan akhirnya orang-orang pun bisa melihat kehidupan Kristen yang setia kepada Kristus dan firman-Nya. Dan ketika kita menjadi garam dan terang dunia, kita juga bisa semakin berhikmat dalam kehidupan kita, maka kita ingat yang suatu firman yang membebaskan kita, yaitu apa? Segala sesuatu diperbolehkan. Bukankah kalau hal tersebut itu adalah indah ya? Oh boleh semuanya, membebaskan ya. Tetapi Paulus mengatakan, tetapi ada tapinya. Kemerdekaan itu ada suatu hal yang membebaskan, tetapi juga ternyata ada aturannya. Tetapi tidak semuanya itu membangun atau bermanfaat. Kita bebas melakukan apapun, tetapi dalam ranah atau aturan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama bersyukur atas kemerdekaan Kristus yang sudah Kristus berikan bagi kita. Kita tidak dikekang lagi oleh tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak diikat lagi dengan mitos-mitos, tahayul-tahayul yang bisa memberikan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita juga tidak dikekang lagi oleh kuasa dosa, D besar. Kita juga tidak dikekang lagi oleh godaan iblis atau pergaulan yang buruk. Bahkan kita tidak lagi ada vonis kematian kekal. Bukankah itu hidup yang diharapkan oleh orang yang berdosa? Kita lepas dari segala ikatan dosa, dan itu sudah kita dapatkan. Bersyukurkah kita Bapak Ibu sekalian atas kemerdekaan Kristus yang diberikan dengan cuma-cuma lewat pengorbanannya di atas kayu salib? Maka untuk menghargai kemerdekaan dari penjajahan dosa, kita mau mempertumbuhkan iman kita. Saya teringat ya Bapak Ibu sekalian, ada salah satu film anime yang sangat seru menurut saya, dan ada juga jemaat di sini juga nonton juga ya, seru. Namanya itu adalah Solo Leveling, ya. Dimana film tersebut ngajarin apa sih? Ya seorang pahlawan itu yang punya kemampuan itu terbatas, kecil. Ya, tetapi dia selalu bertumbuh, mau bertumbuh dan mampu bertumbuh. Nah demikian juga kita sebagai orang Kristen ya, kita itu mula-mula memang bayi rohani, kita lahir kembali kan, born again. Orang Kristen lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang non-Kristen lahir 1 kali, mati 2 kali. Nah ketika kita born again, kita tumbuh kan sebagai bayi. Dan sebenarnya pertumbuhan itu bisa terus Tuhan tambahkan asal kita hidup di dalam aturannya Tuhan. Nah solo leveling itu mengatakan bahwa kita bisa terus bertumbuh loh. Kalau orang lain bisa ada mentoknya, levelnya, tapi orang tersebut ya, tokoh tersebut itu nggak ada mentoknya, dia terus naik level, sampai bisa memiliki kekuatan yang besar kayak gitu ya. Nah demikian juga kemerdekaan yang Kristus berikan di dalam hidup kita itu memerdekakan kita sehingga kita bisa bertumbuh terus di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa kembangkan talenta yang Tuhan berikan, terus berkembang. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. Terus bertumbuh sementara umur tubuh kita ini bertumbuh kok. Maka alangkah baiknya rohani kita pun senantiasa bertumbuh, terus bertumbuh. Meskipun perlahan ya, meskipun jatuh bangun, tapi itu harapan kita untuk menyenangkan Kristus yang sudah memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Saya mau bertumbuh. Firman Tuhan pun katakan ya, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan dalam segala sesuatunya. Ya kita sebagai orang yang diberikan kesehatan yang baik, dibandingkan dengan mungkin orang-orang Kristen yang terbatas, cacat misalkan ya, atau sakit, ada kelemahan tertentu, kita ini mau bertumbuh dalam segala sesuatu, dalam pengenalan akan Kristus, mau bertumbuh dalam dipakai Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah wujud bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang Yesus berikan. Jangan stagnan, jangan merasa diri puas begini saja. Saya sudah cukup melayani Tuhan, justru kita dibelenggu oleh pemikiran yang salah. Udah cukup kok, gak usah berbuat baik, gak usah pekabaran Injil ya. Gak usah melayani Tuhan, gak usah yang ribet-ribet gitu ya.
pelayanan gak usah banyak-banyak misalkan ya. Padahal Tuhan sudah memampukan kita. Di mana Tuhan tuh senantiasa seringkali memanggil kita, ayo mau dipakai Tuhan. Dan kiranya kita pun mau dipakai Tuhan. Jangan sampai kita gunakan kemerdekaan kita, terus kita pilihnya adalah lakukan dosa. Sayang sekali kan ya, kita sudah ada 2 pilihan sekarang. Kalau di luar Kristus kan hanya ada 1 pilihan, berdosa. Meskipun tetap bisa berbuat baik di mata sesama ya, tapi pilihannya adalah berdosa. Karena terputus relasi dengan sumber hidup. Sedangkan kita yang dimerdekakan di dalam Kristus ada 2 pilihan. Kalau orang di luar Kristus hanya 1 pilihan, orang Kristen ada 2 pilihan, jangan pilih yang seperti orang di luar Kristus yang tidak taat. Kita pilihnya adalah taat. Itulah mengisi kemerdekaan yang Yesus berikan. Inilah kemerdekaan sejati yang Yesus berikan supaya kita bisa hidup bagi Dia. John Owen menuliskan tentang mortification of sin ya Bapak Ibu sekalian, meskipun kepada orang-orang Kristen ya. Dia katakan be killing sin or sin will be killing you. Matikanlah dosa atau dosa itu mematikan kita. Apakah sebagai orang Kristen kita berarti bisa mati lagi rohaninya? Sudah lahir kembali, sudah born again, dosa itu si D besar ya, dosa itu mematikan kita, mati lagi. Gak bisa sebenarnya, tapi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah di dalam peperangan rohani kita itu seringkali bisa jadi kita menjadi orang yang terus memilih tidak taat. Ya kadang-kadang taat, tapi milih tidak taat terus. Kita orang Kristen sudah punya kemampuan taat, kita pilihnya tidak taat gitu ya. Nah itu dalam arti John Owen memberi kewaspadaan kepada kita semua, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sudah merdeka, tapi hidupnya seolah-olah tidak merdeka. Kayak terikat belenggu dosa. Padahal belenggu dosa itu sudah dipatahkan oleh Tuhan ya. Tapi kita mau betul-betul bahwa hidup kita tuh betul-betul taat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita kalau sungguh-sungguh Roh Kudus memenuhi hidup kita, pada akhirnya kita akan memilih, aku mau taat. Hidupku ini bukan terserah aku, tapi terserah Tuhan. Dan itu adalah suatu ajaran yang tepat sesuai Alkitab dibandingkan dengan ajaran yang lain yang mengatakan hidupmu adalah milikmu, kamu bebas lakukan apapun. Enggak. Sebagai orang Kristen, kita itu bebas di dalam Tuhan. Yang penting kehendak Tuhan saya mau nurut. Karena hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang begitu mahal. Kiranya kita boleh mengisi kemerdekaan yang sudah Yesus berikan dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, kita membaca Kolose 3 ayat 5, lalu kita akan berdoa kepada Tuhan ya. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5, mari kita sama-sama membacanya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Yesus berikan kepada setiap kami. Kami dulu terbelenggu oleh ikatan dosa yang begitu kuat mencengkram kami sehingga kami tersesat dan juga terus-menerus melawan Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kami sehingga kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan di mana Yesus memerdekakan kami dari segala penjajahan dosa, dari segala perbudakan dosa. Kami bukan lagi hamba dosa, kami adalah hamba Kristus. Kami bukan lagi hamba kepalsuan, tetapi kami adalah hamba kebenaran. Ajari kami Tuhan menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk senantiasa taat, bukannya tidak taat. Untuk senantiasa memikul salib kami setiap hari, bukannya malah kami memikul setiap beban dosa di mana kami sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan berikan belas kasihan kepada kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi orang Kristen yang merdeka. Orang Kristen yang menyadari bahwa kami memiliki
kemampuan dari Roh Kudus untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami bukanlah manusia yang perfeksionis, kami tidak boleh menjadi seorang yang perfeksionis, tapi kami mau terus memperbaharui diri kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan hari demi hari. Kami mau bertumbuh di dalam anugerah Tuhan saja. Tolonglah kami Tuhan menjadi seorang Kristen yang menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami ketika kami pergi kemanapun kami berada, kami punya motivasi, saya mau melakukan firman Tuhan. Saya mau menjadi berkat untuk orang lain dan saya tidak mau menjadi orang yang egois. Tolonglah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.